Dan pemirsa, kini kita akan update informasi terkini bersama reporter Riyad di Istana Negara. Riyad, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat petang Cica dan juga pemirsa. Beberapa saat yang lalu atau sekitar pukul 16.00, Presiden Prabowo Subianto ini kembali melantik sejumlah nama sebagai pejabat pemerintahan, di mana khususnya untuk pada sore hari tadi sendiri ada 4 nama yang dilantik, di mana ada 2 posisi khususnya untuk pimpinan Badan Gizi Nasional dan juga satunya ini adalah penasihat khusus Presiden. 3 nama yang dilantik khususnya dari Badan Gizi Nasional ini ada Nani Sdeyang, kemudian juga ada Agustina Arumsari dan juga Maijen TNI Purnawirawan Trenggono, yang memang ketiganya dilantik untuk menggantikan ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional sebelumnya yang telah dicopot pada tanggal 2 Juni 2026 kemarin. Ketiganya nantinya akan mengisi, salah satunya adalah Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Nani Sdeyang, yang kemudian duanya ini akan mengisi posisi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Sementara untuk satu posisi lainnya ini adalah terkait dengan tokoh yang berjuang ataupun juga selama ini melakukan perjuangan di aktivis buruh, yaitu Said Iqbal, yang nantinya ataupun juga tadi telah dilantik sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan juga kesejahteraan buruh. Tadi prosesi berlangsung cukup cepat, di mana para tokoh-tokoh ataupun juga nama-nama yang dilantik ini diminta untuk melakukan pengucapan sumpah janji jabatan yang diikuti juga oleh para tokoh ataupun juga dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian melangsungkan upacara ataupun juga sesi semacam ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto kepada para nama-nama yang dilantik, dan kemudian ketiga ataupun juga keempat orang tersebut ini melangsungkan keterangan pers kepada kami para awak media. Dan memang tadi juga khususnya untuk Badan Gizi Nasional sendiri tadi dipimpin secara langsung oleh Nani Sdeyang yang menyampaikan sejumlah poin-poin penting setelah dirinya ataupun juga bersama timnya dilantik. Dalam hal tersebut memang Nani akan berfokus terkait dengan bagaimana anggaran daripada program makan bergizi gratis ini nantinya akan dapat diefisienkan. Memang jadi salah satunya juga tadi disampaikan bahwa pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi ataupun juga SPPG atau yang biasa dikenal sebagai dapur-dapur MBG ini nantinya akan untuk sementara waktu di hold ataupun juga tidak dilakukan pembangunan kembali, karena memang sejauh ini ada sebanyak 27.877 titik SPPG yang telah dibangun di hampir seluruh Indonesia. Namun nantinya angka tersebut ini akan dicek ulang apakah memang SPPG tersebut ini layak, baik itu dari segi kualitas ataupun juga hal yang lainnya, karena memang juga mengingat seharusnya program makan bergizi gratis ini nantinya akan menyasar di daerah-daerah 3T. Oleh karena itu nantinya Nanik juga akan menyinggung terkait dengan bagaimana apakah di Pulau Jawa sendiri akan terlihat bagaimana jumlah SPPG nanti yang akan harus ada di Pulau Jawa ataupun yang lainnya. Sementara dari Said Iqbal sendiri tadi memang menyampaikan bahwa keputusan dirinya untuk masuk ke dalam lingkaran pemerintahan ini memang menjadi salah satu hal yang diharuskan, karena memang perjuangan dari aktivis buruh ini dirasa tidak boleh hanya berasal dari luar, tetapi juga akhirnya berasal ataupun juga dari lingkaran istana. Setelah sebelumnya juga pada tanggal 27 April 2026 kemarin, Presiden ini juga melantik salah satu tokoh dari perjuangan Partai Buruh ataupun juga Konfederasi Serikat Buruh, yaitu Jumur Hidayat, yang dilantik sebagai Menteri Kehutanan menggantikan Hanif Faisal. Nah, pada saat ini juga memang diharapkan dengan adanya Said Iqbal banyak komunikasi yang dapat dilangsungkan secara intens ataupun juga sesering mungkin antara Partai Buruh, antara Konfederasi Serikat Buruh bersama dengan Kepala Negara. Salah satu yang memang menjadi fokus utama daripada pelantikan Said Iqbal yang dibawa ke lingkaran istana ini adalah terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana memang dalam undang-undang tersebut dibahas sejumlah hal, termasuk juga terkait dengan perlindungan tenaga kerja migran, kemudian juga kepastian pendapatan, social security, dan yang terakhir juga tentu saja ini adalah terkait dengan bagaimana upah minimum pendapatan dan juga outsourcing yang memang seharusnya ataupun juga dapat dilangsungkan dan digodok secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara demikian Cica, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Riyad Nur Hikmah melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat bertugas kembali.